memang memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu sama lain. Maka jangan heran bila suatu negara memiliki kebiasaan atau aturan yang unik dan juga berbeda satu dengan yang lain. Sebagian besar kebijakan ini dibuat untuk mengatasi masalah tertentu di negara tersebut. Misalnya di Jepang, yang dianggap ilegal jika bertubuh gemuk. Hal ini untuk membiasakan masyarakat menjaga berat badan dan pola makan sehat. Dan ternyata tak sedikit pula dari kebijakan ini yang berpihak pada rakyat. Berikut, Onespon merangkumnya dalam kebijakan unik di berbagai negara. Setiap wanita hamil di Finlandia berhak mendapatkan kotak bersalin yang diberikan oleh pemerintah. Kotak atau hadiah ini berupa kasur, spray, pakaian, kaos kaki, popok, dan beberapa peralatan lainnya yang diperlukan bayi. Malah kotaknya sendiri bisa digunakan sebagai keranjang atau tempat tidur bayi. Tujuan dari fasilitas ini adalah agar setiap warga negara Finlandia yang baru lahir mendapat kesetaraan hak pada awal kehidupannya. In my hand, I can make the bad guys good for a weekend. Di Norwegia, pemerintah ingin memberikan sesuatu yang istimewa bagi rakyatnya setiap Natal tiba. Maka mulai bulan November hingga Desember, semua pajak dipotong sebesar 50%. Di Kuba, menumpang kendaraan orang lain sangat umum dilakukan. Bahkan kendaraan dinas pemerintah pun diwajibkan secara hukum untuk memberi tumpangan secara gratis dan mengantar mereka sampai tujuan. Pelajar di Swedia bisa mendapat uang sebesar $187 atau 2,5 juta rupiah dari pemerintah bila bisa hadir ke sekolah tanpa absen. Kebijakan ini secara signifikan mampu mengurangi tingkat kebolosan siswa. Untuk mengurangi penggunaan tempat pembuangan sampah, kota-kota di Jerman menimbang sampah yang akan dibuang dan penduduk dikenakan biaya sebesar $2 atau Rp27.000 per ton sampah. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah untuk dijadikan kompos. Untuk mengurangi kebiasaan narapidana kembali ke dunia kejahatan, berhasil memilih untuk mengurangi masa tahanan bagi mereka yang mau belajar dengan cara membaca selama di penjara. Untuk setiap buku yang mereka baca, mereka harus membuat laporan. Dan jika diterima, satu buku yang selesai dibaca akan mengurangi 4 hari masa tahanannya. Dengan program ini, Brazil berhasil mengurangi jumlah penjahat kambuhan sebanyak 30%. Di Inggris dan sebagian besar Eropa, iklan TV dibatasi maksimal 8 menit per jam. Di Amerika Serikat, Anda akan melihat iklan setiap 8 menit dengan durasi selama 3 menit. Perdana Menteri Lee Hsien Loong ingin mengulang rekor natalitas Singapura tahun lalu. Maka mendekati akhir 2015 ini, dia menerbitkan skema bonus bayi. Bagi pasangan suami istri yang bersedia mempunyai momongan, pemerintah menawarkan berbagai hadiah dan keuntungan bagi si bayi serta orang tuanya. Bukan hanya suami istri yang belum punya anak, kebijakan baru dan menggiurkan tersebut juga berlaku bagi orang tua yang sudah punya anak. Dalam skema terbarunya tersebut, Lee menggandeng berbagai perusahaan untuk memberikan bonus. Setiap bayi yang baru lahir di Singapura akan langsung memiliki akun MedSafe.
Secara otomatis, bayi-bayi itu akan memiliki asuransi jiwa Medishield Life tipe premium yang bakal ditanggung pemerintah sampai sang anak berumur 21 tahun. Selain menjamin pendidikan bayi-bayi tersebut, pemerintah memberikan asuransi kesehatan kepada mereka, terutama menggratiskan vaksinasi. Di negeri beruang merah atau Rusia, peraturan yang diterapkan cukup unik. Pihak otoritas tempat mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan kendaraan hanya dalam kondisi bersih. Bila kedapatan mengemudikan kendaraan dalam kondisi kotor, maka kepolisian setempat langsung menjatuhkan denda tilang sebesar 2.000 rubel atau sekitar Rp420.000. Aktivitas naik sepeda saat ini memang sudah semakin banyak diminati. Selain sehat, juga ramah lingkungan dan bebas polusi. Di sebuah kota di Italia, ada peraturan unik. Jika ke kantor naik sepeda, akan dibayar pemerintah 700.000 per bulan. Menurut Dewan Perwakilan di Massa Rosa, sebelah utara Pisa, aturan ini sekaligus untuk memberikan insentif kepada masyarakat. Dan yang mengagumkan adalah, untuk yang ingin bersepeda juga akan dibayar 25 sen per kilometernya. Sehingga per bulannya, mereka bisa mendapatkan uang sebanyak 50 euro atau sekitar 700 ribuan. Pemerintah akan menggunakan ponsel pintar sebagai pencatat data mereka seberapa jauh kayuhan per harinya. Lalu dari manakah uang pemerintah yang digunakan untuk membayar insentif ini? Ternyata uang yang diberikan pada mereka adalah hasil dari denda pelanggaran di jalan-jalan dan anggaran kesehatan Pemkot. Pemirsa, itulah kebijakan-kebijakan unik di berbagai negara versi On The Spot.